Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Siti Rasida. Kali ini ditemani dengan siapa namanya? Almira Savana. Nah, video kali ini bertemakan tentang kita yang kerap kali jarang bersyukur, yaitu kita bukan orang lain dan kita tidak sama dengan orang lain. Nah, kerap kali kita itu bercermin atau mengatakan dalam hati, baik itu dalam hati, lisan ataupun tulisan, seringkali kita merasa kenapa ya aku tuh nggak bisa kayak dia, kenapa ya aku nggak bisa begini, kenapa aku nggak bisa begitu, kenapa aku nggak bisa buat begini begitu dan lain sebagainya. Banyak keluhan-keluhan yang terjadi yang kita lontarkan untuk diri kita sendiri. Setidaknya kita seharusnya bersyukur, terima kasih diri sudah sampai berjuang, sudah sampai sini, dan berterima kasihlah pada diri kita sendiri. Pernah nggak kita berpikir tentang keluarga, sepertinya contohnya tentang orang tua kita. Misalnya seperti ini, kenapa ya orang tuaku tuh nggak sebaik orang tua orang lain, orang tuaku itu nggak sebaik orang tua temanku. Nah, balik lagi coba kita pikirkan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah orang tua kita lakukan, ketulusan yang mereka lakukan, tentang hal-hal yang positif, yang menyenangkan yang kita lalui bersama mereka, serta hal-hal lain yang mungkin tidak dimiliki oleh orang tua lainnya. Nah, satu hal yang pasti dimiliki oleh orang tua pada umumnya adalah merah. Satu hal yang dimiliki pada orang tua umumnya adalah menyayangi anaknya dengan setulus hati. Namun mungkin ada kalanya anak itu berpikir bahwa orang tuanya itu tidak sebaik yang mereka inginkan, karena mungkin pola asuh yang orang tua kita miliki atau yang orang tua kita terapkan dengan pola asuh yang orang tua lain terapkan itu berbeda-beda. Jadi setiap orang tua memiliki pola asuhnya sendiri-sendiri. Jadi menurut anak-anak itu atau menurut anak kita sendiri itu adalah hal-hal yang mungkin berbeda bagi mereka. Oh ya, orang tua si Polan tuh kayaknya baik kali ya gitu kan. Sedangkan orang tuaku yang seperti ini kan gitu. Sedangkan di rumah mereka juga anak mereka juga berpikiran seperti itu. Kenapa ya orang tua dia seperti itu sedangkan orang tuaku seperti ini. Nah, berbagai macam rasa perbedaan di antara mereka seperti itu. Nah, melihat fenomena yang belakangan ini terjadi yang diakibatkan oleh dampak COVID-19, yaitu mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran secara online atau yang disebut daring. Jadi kan baik kita protes ataupun kita pasrah itu tetap harus kita laksanakan karena memang kewajiban dari pemerintah. Kita harus belajar melalui online dan kita tidak bisa hadir di sekolah. Jadi pembelajaran daring ini disikapi oleh orang tua. Kebanyakan orang tua bukan menjadi daring, yaitu menjadi darting alias darah tinggi. Nah, kita tidak bisa menyamakan anak kita dengan anak orang lain. Misalnya anak orang lain tuh mudah banget untuk disuruh mengerjakan soal, disuruh menghafal dan lain sebagainya tentang ilmu-ilmu sekolah atau tugas-tugas dari sekolah yang diberikan dari sekolah. Mereka mudah mengerjakannya, mereka sepertinya senang jika mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Sedangkan anak yang di rumah itu kayaknya lebih enak itu nonton TV, males-malesan, tidur-tiduran karena memang belakangan ini udah terbiasa dengan aktivitas di rumah dan serba males-malesan lah pokoknya. Malas mengerjakan tugas, malas menghafal dan lain sebagainya. Dan sampai saya pernah melihat berita bahwasanya seorang orang tua ini memukul anaknya hingga anaknya tewas. Nah,
dan menjalik jangan sampai terjadi di era kita. Karena apa? Ini seharusnya orang tua juga berpikir, apakah aku juga sama seperti yang mereka inginkan? Aku menjadi orang tua yang seperti mereka inginkan. Dan kita tidak bisa meminta anak kita untuk menjadi seperti si A, tidak bisa meminta anak kita menjadi seperti si B yang lebih aktif, yang lebih pintar mungkin, yang lebih mudah disuruh dan lain sebagainya. Karena kita seharusnya berpikir dan bercermin dengan diri kita, apakah aku sudah melakukan apa yang dilakukan orang tua si A yang mudah tadi untuk mengerjakan tugas, yang tidak asik nonton TV aja, contohnya seperti itu. Bisa jadi orang tua mereka menjelaskan, misalnya ada tugas kerjakan pilihan berganda 1-15. Nah itu kan orang kadang sekolah cuma memberi itu kan. Ada sekolah yang memang memberi video penjelasan atas latihan yang diberikan. Ada juga sekolah yang tidak memberikan video ataupun penjelasan tentang latihan yang mereka berikan, ada. Jadi yang tidak memberikan video, mungkin orang tua si A tadi menjelaskan dari A, B, C, D sampai Z tentang rangkuman-rangkuman yang ada di buku paketnya atau di bukunya, atau mencari resume dari sumber manapun. Seperti itu, dia bisa menjelaskan untuk anaknya agar anaknya dapat menjawab soalnya. Satu, apakah kita sudah melakukan itu? Bisa jadi mereka melakukannya. Sedangkan orang tua yang darting tadi ini, itu si Poran tuh bisa mengerjakan soal, kenapa kamu enggak? Kan gitu. Apakah kita itu menjelaskan untuk anak kita? Apakah orang tua yang muda darting tadi mau menjelaskan pelajarannya itu untuk anaknya agar anaknya mudah menjawab soal? Bisa jadi enggak. Jadi tidak sama kita dengan orang lain, juga tidak sama anak kita dengan orang lain. Jadi itulah maka saya bilang, saya katakan kita bukan orang lain dan kita tidak sama dengan orang lain. Kalau ingin menjadi seperti orang lain, maka lakukanlah apa yang orang lain lakukan. Dan sejatinya satu manusia tidak sama dengan manusia lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita sama-samakan anak kita dengan anak orang lain. Kalau mau menjadi berprestasi seperti anak orang lain, maka jadilah orang tua yang anaknya berprestasi tadi. Seperti itu. Jadi jangan pakai darting ya, daring Bu. Jadi emosi saya. Dan kita sebaiknya menyadari faktor yang mempengaruhi anak kita menjadi anak yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya anak yang rajin ngomong kasar, atau anak yang suka berantem di luaran, atau anak yang suka ngotot. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak kita seutuhnya. Bisa jadi itu adalah yang terjadi, yang mempengaruhi dia adalah dari faktor-faktor lingkungan, pergaulan mereka di sekolah maupun di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu wajib kita perhatikan juga. Jadi kita juga tidak bisa mengurung anak kita di rumah terus, dan juga tidak bisa membebaskan anak kita untuk main di luar terus. Jadi harus diatur ya. Jadi seperti sikap yang saya bilang tentang kita bukan orang lain tadi, ataupun kita menjadi anak kita menjadi anak orang lain tadi, itu nggak salah kalau meniru yang baik. Itu adalah motivasi dan support, karena itu adalah hal yang baik yang memang harus ditiru, tapi tidak selalu menekan untuk menjadi seperti orang lain. Jadi catatannya yaitu hargailah apa yang sudah menjadi kodratnya masing-masing, asalkan kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Juga kita berusaha untuk anak kita juga menjadi lebih baik. Jangan pakai daringnya ya Bu. Bisa jadi mereka yang sukses itu yang anaknya patuh, yang anaknya nurut, yang anaknya mudah mengerjakan tugas itu, orang tuanya dengan lemah lembut menyuruhnya, orang tuanya menjelaskan tentang resume yang ada di dalam bukunya, orang tua mencari
sana sini tentang penjelasan, orang tua mau menjelaskan dari A sampai Z dan lain sebagainya. Nah, mungkin mereka punya kebiasaan mereka ataupun pola mereka masing-masing. Nah, kalau kita juga mau seperti itu, maka lakukanlah juga seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Misalnya mencoba ini untuk para yang sudah berumah tangga ataupun yang lagi berwirausaha di masa seperti ini. Mungkin contohnya ya, misalnya biasanya buka lesehan itu jadi sepi karena masa pandemi kan gitu, karena harus social distancing. Nah, jadi untuk yang baru merintis ini jangan berkecil hati untuk merintis. Bukan berarti orang itu tidak berhasil dengan usaha seperti itu, kita juga tidak berhasil dengan usaha yang sama seperti orang lain melakukan. Bisa jadi orang tadi memang bukan rezekinya, dan rezeki kita ada di situ. Jadi apa yang orang lain usahakan gagal bukan berarti kita juga gagal. Begitu juga kita motivasi diri kita sendiri untuk sukses. Nah, seperti itulah celotehan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen. Dah. See you on next video.